Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku akan membuat masakan ayam goreng, tapi ini bikinnya gampang banget. Aku pilih ayam sayap bagian tengah, bisa menggunakan bahan lainnya ya, misalkan bagian dada, paha, atau sayap atau dagingnya juga boleh. Kayak apa aja boleh nih. Caranya sama, bumbunya sama. Ini lebih irit bumbu, tapi rasanya tuh nanti enak. Ini kita cuci dulu, aku tambahkan sedikit garam. Kita cuci sampai bersih ya. Tambahkan tepung tapioka. Ini untuk menghilangkan aroma amisnya dan juga residu dari ayamnya ini. Kita kucel-kucel dulu seperti ini. Pokoknya ini bikinnya gampang banget, bumbunya cuma sedikit, cuma 4 macam, 5 macam, tapi rasanya tuh enak. Kalau ada bulu-bulunya ini kita bisa buangin ya. Setelah dirasa kita udah kucel-kucel dan rata, kita cuci sampai bersih. Kalau menggunakan tepung itu, nyucinya nanti jadi lebih bersih ya. Itu seterusnya sampai semuanya selesai. Kalau menggunakan daging ayam itu sekitar kurang lebih 900 gram atau 1 kilo. Kemudian kita bilas lagi 2-3 kali. Setelah kita bilas bersih 2-3 kali, hasilnya itu lebih bening dan aroma amisnya itu udah berkurang banyak. Kita sisihkan menggunakan talenan seperti ini ya. Ini kita tusuk-tusuk menggunakan garpu supaya nanti bumbunya itu menyerap sampai ke dalam. Begitu seterusnya sampai semuanya selesai. Ini bikinnya super duper gampang, tapi rasanya tuh enak. Anak-anak juga suka, bisa buat bekal sekolah juga. Sudah selesai semuanya. Kita cacah-cacah seperti ini. Kita masukkan kembali ke dalam wadahnya. Kemudian kita buatkan bumbu. Di sini aku siapkan 9 siung bawang putih. Ukurannya ada yang besar, ada yang kecil-kecil kayak gini ya. Pokoknya aku pakai 9. Tambahkan 1 sendok teh ketumbar. Boleh menggunakan ketumbar bubuk sekitar 1,5 sendok teh, atau menggunakan bawang putih bubuk juga boleh sekitar 3 sendok makan. Atau kalau misalkan nggak mau diparut ataupun dicincang halus juga bisa. Terus kita tambahkan setengah sendok teh garam. Kita ulek sampai halus. Aku tambahkan sepucuk sendok teh kunyit bubuk, atau menggunakan setengah ruas kunyit segar juga boleh. Kita haluskan. Setelah kita ulek halus semuanya seperti ini, kita campurkan ke dalam sayap ayamnya. Di sini kita tambahkan 2 sendok teh kaldu bubuk. Kalau dirasa kaldu bubuknya ini udah asin, nambah garamnya sedikit aja atau nggak usah ditambahkan ya. Tapi kalau kaldu bubuknya itu nggak berasa asin atau keasinannya itu kurang, bisa ditambahkan. Kita aduk. Ini bisa menggunakan tangan. Kemudian aku tambahkan 2 sendok makan tepung tapioka. Kalau pakai tangan itu lebih mudah tercampur. Sambil kita remet-remet ya. Setelah tercampur rata semuanya seperti ini,
Ini kita biarkan dulu, paling sedikit tuh setengah jam, atau bisa nyampe 1-2 jam. Tapi kalau misalkan bikin sore, terus kalau paginya mau digoreng, itu bisa ditaruh kulkas dahulu setelah dibumbuin kayak gini. Jadi pagi itu digoreng udah menyerap semua bahannya, bumbunya juga udah berasa enak. Aku akan tutup menggunakan piring. Kita diamkan 1,5-2 jam. Setelah sekitar 1 jam, bumbunya udah menyerap. Ini kita siapkan minyak banyak untuk menggoreng. Kita gunakan api sedang aja ya. Setelah kira-kira minyaknya panas, kita goreng sampai matang dan kering. Goreng semuanya penggorengan aja. Kita bisa bolak-balik. Goreng sampai kuning kemasan dan matang sampai ke dalam. Ini tetap kita gunakan api sedang ya. Kita bolak-balik beberapa kali sampai benar-benar matang dan kering. Pokoknya ini gampang banget. Setelah kira-kira kuning matang seperti ini dan udah dirasa keluar ini kita bisa angkat, kemudian kita tiriskan. Kita goreng yang selanjutnya ya. Aku gunakan tisu penyerap minyak biar minyaknya itu tiris, atau menggunakan sorotan juga boleh. Tinggal kita rapikan di piring saji seperti ini ya. Setelah tiris, ini wajib banget dicobain di rumah karena bikinnya tuh beneran super duper gampang. Rasanya juga enak, bumbunya minimal banget tapi cepet. Pokoknya pecinta ayam goreng wajib coba yang ini. Aku gunakan saus sambal seperti ini. Ini adalah sambal Thailand ya, saus Thailand sweet chili sauce for chicken tuh kayak gini. Ini nggak begitu pedas, rasanya tuh manis-manis kayak gitu, manis ada asamnya. Tapi kalau nggak ada boleh pakai sambal terasi atau sambal bawang atau yang lainnya itu boleh banget, lebih enak. Tapi karena aku males bikin sambalnya, jadi aku gunakan ini aja. Ini bisa dicobain di rumah, bikinnya tuh super duper gampang. Selamat mencoba, jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih. Kita cobain makan satu. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh kering banget kayak gini. Matangnya tuh sampai ke dalam. Tuh copot kayak gini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini aku akan coelin dengan sambalnya. Bismillah. Bumbunya tuh benar-benar menyerap sampai ke dalam. Ini yang separuh. Pokoknya ini wajib banget dicobain di rumah karena rasanya tuh beneran enak banget. Ini ke dalam sausnya ini. Pakai sambal terasi atau sambal bawang tuh lebih enak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku akan buat makanan enak. Ini bisa untuk camilan atau untuk lauk makan. Di sini aku siapkan dulu bumbunya, 3 siung bawang putih. Ini kita ulek halus. Kalau misalkan males ngulek, bisa diparut atau digoncang halus atau menggunakan bubuk bawang putih
sekitar 1 sendok makan juga boleh. Ini aku haluskan dulu. Ini sudah agak halus. Aku akan tambahkan sepucuk sendok teh ketumbar. Kalau misalkan punya bubuk ketumbar, boleh pakai setengah sendok teh ya ketumbarnya. Kita haluskan lagi. Pokoknya ini bikinnya gampang banget, tapi rasanya nanti enak. Pastikan ketumbarnya ini halus, bawang putihnya juga halus. Setelah kita ulek halus, kita sisihkan dulu sebentar. Kemudian aku gunakan ayam bagian paha. Ini kita buang tulangnya ya. Aku pilih yang besar segini. Ini ukurannya tuh sekitar, kalau misalkan udah dibuang tulangnya, 350 gram. Ini akan aku gunting seperti ini. Oh, tulangnya kita buang. Kalau misalkan bisa beli yang udah dibuang tulangnya itu daging ayam bagian paha ya, itu enak banget. Atau kalau misalkan nggak mau bagian paha, bisa menggunakan bagian dada. Tuh. Kemudian kita pisahkan kulit dengan dagingnya. Kulitnya ini bisa kita gunakan, tapi kalau nggak suka bisa dibuang. Ini sebelumnya harus sudah kita cuci bersih dahulu ya. Kemudian kita potong-potong tipis-tipis aja. Seperti ini. Begitu seterusnya sampai semuanya selesai. Ini nanti jadinya tuh enak banget dan anak-anak juga suka. Kita sisihkan dulu, taruh dalam wadah. Kemudian bagian kulitnya juga kita bisa potong-potong. Sudah selesai semuanya. Jadinya tuh banyak banget seperti ini ya. Tuh, jadinya tuh sekitar 300 gram. Kemudian aku parut sekitar 2 ruas jahe. Ini kita ambil airnya aja untuk menghilangkan sedikit bau amis dari ayamnya. Dan rasanya nanti ayamnya tuh lebih enak ya. Kemudian kita peras airnya ke sini. Udah cukup, sekitar 1 sendok makan aja airnya ini. Kemudian kita ratakan, pecah-pecah. Setelah kira-kira rata, kita tambahkan bumbu yang sudah kita ulek tadi ke dalam daging ayamnya ini. Kita tambahkan semuanya. Tambahkan sekitar 1/4 sendok teh garam. Satu sendok teh kaldu bubuk. Kita pecah-pecah lagi sampai tercampur rata. Kita remas-remas menggunakan tangan supaya bumbunya lebih menyerap. Sambil kita remas-remas kayak gini ya. Setelah dirasa benar-benar bumbunya ini menyerap dan semuanya rata dan bagian gembel ya, kita sisihkan dahulu sebentar. Kemudian kita gunakan beberapa batang daun bawang. Ini kita iris tipis aja seperti ini, setipis mungkin irisnya. Kita tambahkan ke dalam daging ayamnya ini supaya aroma daun bawangnya itu keluar. Kita pecek-pecek ke dalam daging ayamnya seperti ini. Ini supaya aroma daun bawangnya ini masuk ke dalam daging ayamnya. Setelah
Setelah kita remas-remas dan kira-kira semuanya tercampur, aku akan tambahkan 1 butir telur seperti ini. Kita tambahkan ke sini. Ini supaya lebih juicy ya. Kita aduk lagi sampai tercampur rata antara telur, daun bawang, dan ayamnya ini. Setelah rata tercampur semuanya seperti ini, aku akan tambahkan, ini bisa menggunakan tepung tapioka atau menggunakan tepung maizena juga boleh. Kita tambahkan sekitar 3 sendok makan. 1, 2, 3. Kalau misalkan dirasa masih kelembekan, bisa ditambahkan lebih banyak lagi ya. Sambil kita remas-remas. Pastikan tepungnya ini nggak ada yang menggerindil dan semuanya tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata semuanya, sambil kita remas-remas, nggak ada yang menggerindil, semuanya udah tercampur ya tepungnya tadi. Kita siapkan minyak banyak untuk menggoreng. Kita panaskan minyak banyak ya. Setelah dirasa benar-benar panas, kita goreng satu persatu. Goreng semuanya penggorengan aja. Kita goreng sampai kuning keemasan atau kering. Tetap kita gunakan api sedang cenderung kecil. Setelah kira-kira dirasa kuning keemasan kayak gini, ini kita angkat, kita tiriskan. Kemudian kita goreng yang selanjutnya. Ini rasanya renyah, gurih, enak, bisa dicobain di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, kering kayak gini ya. Ini aku cobain makan. Bismillahirrahmanirrahim. Aku gunakan saus sambal. Bismillah. Rasanya tuh beneran enak dan bikinnya mudah. Ini pokoknya bisa banget dicobain di rumah. Aku akan makan dengan nasi hangat. Selamat mencoba. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih.